harus didokumentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah nabiyina wa habibina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Para alim, para ulama, para asatidz, para sepuh, para bini sepuh yang tersangka Allah hormati dan Allah muliakan, takmir Masjid Istiqlal, mudah-mudahan tidak stres. Karena saya jadi nominasi orang setelah Pak. Yang saya ngerti tahun kemarin kan Al-Islah, ya. Al-Islah tembok lor Adiwarna. Ya, tahun kemarin juga menjadi salah satu dari nominasi tahun kemarin. Nah, itu persiapannya macam-macam, berbagai macam hal. Nah, ini siap-siap berarti di samping administrasi secara tulis ketika ada WA dan lain sebagainya, juga kegiatan-kegiatannya harus senantiasa ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Kalau mungkin sudah ada keinginan untuk menanam cabai, ya, cabai Jawa, yang pengen kan dong ya. Kamu benih sih penting. Selain maksimal dengan Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi bagian dari kekuatan, ya, bagian daripada kekuatan yang tidak dimiliki oleh masjid yang lain, ya, yang tidak dimiliki oleh masjid yang lain. Tentu yang menjadi ukuran atau yang menjadi patokan atau yang menjadi sesuatu yang inspiratif buat kita itu kan Masjid Jogokaryan, ya, Masjid Jogokaryan. Itu nanti Masjid Jogokaryan ini kan masjid yang senantiasa memberikan kebaikan untuk jamaah, menjadi ikon Indonesia. Masjid itu kan cilik tapi ya ininya geraknya itu luar biasa. Ya, saya pernah cerita kepada panjenengan, saya kesana sampai 3 kali. Ya, sholat Jumat, sholat subuh,
sama sholat isya, maghrib dan isya. Saya datang ke situ maghrib sudah setelah maghribnya. Ya, subuhnya itu ya kayak panjenengan ini, ya kayak panjenengan, ya bahkan melebihi daripada panjenengan. Ya, atas bawah lumpuh. Ya, karpetnya anak tulisannya Jogo Karyan. Nah, berarti kan khusus ya. Sedang rahimakumullah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Untuk awal Madinah Sama selalu senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa ketemu lagi kepada panjenengan. Setelah melaksanakan ibadah, aduh Pak, ada tentang kaji deh ya Allah. Apa sih? Ya, kaji kan kayak mau sholat, kan sampai apa? Sholat, sholat, matanya aku yang ya, masa lubar puasa, harus puasa, matanya aku. Balik kaji, harus kaji, matanya aku. Ya, uang kaji kan hukumnya gampang. Kaji gue gampang, haji itu mudah. Apa? Cuma apa? Muter-muter, bolak-balik, jagung, patah, melaku, wis mentok. Ya, wis mentok. Ya, cukur yang kata baik lagi. Cukur. Ya. Sekarang orang mau cuma kalau Subhanahu wa taala muter-muter. Tawaf. Ya, tawaf. Bolak-balik sa'i. Jagung apa? Wukuf. Ya. Wukuf. Pokok apa sih? Pokok jagung ya. Wukuf itu ya duduk. Ya di Mina. Ya mabitnya jagung. Itu dilongkon orkesan. Ya. Lu bawa patah. Barang jumroh. Ya, barang jumroh. Si penting melaku. Ya, soalnya apa? Haji yang melaku kabeh. Ya, haji gue melaku. Ya, muter-muter tawaf ya melaku. Bolak-balik sa'iya melaku. Ya, nang Mina ya mau karena ya melaku nang Arafah ya cap sikil. Oh ya cap sikil yang sampai kabeh ya. Patah ya melaku. Yang ngapunten, alhamdulillah selama haji saya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa keramping limer. Ya, kram sikile kram. Ya alhamdulillah gara-gara kram pakai sing melas. Soalnya ngono Pak, biasanya wong mangkat kaji gue, wong sing mangkat 100 ya ceritane 100. Ya, wong sing mangkat 100 ya pokok ceritane bisa nanti 200 Pak. Bisa nanti 200. Ya ngapunten dari Mina ketika mau Aqobah, ya, itu kan jalan kaki jam 2 ya. Jam 2 malam ya, jam 2 pagi itu kita jalan kaki dari Mina menuju ke Jamarot ya, menuju ke Jamarot Mina, kemudian kita singgah sebentar di Musdalifah, setelah Musdalifah kemudian kita ke Jamarot. Alhamdulillah tengah-tengah Mina kita masih di mana? Setelah kita muter sebentar ke Musdalifah, kemudian balik lagi ke Mina, mau ke pintu Jamarot, itu komplek Jamarot itu kram. Wow, alhamdulillah. Wah, senikmatnya Tuhan.
Ya, begitu mau masuk ke Jamarotnya, ya, apa namanya itu, pertigaan yang mau naik ke atas lantai 3 sama ke bawah, oh iya, tiba mari kudo, ya, nikmat lah, alhamdulillah. Tapi gara-gara kayak kue, askare kelas. Askare belas liyane kok manja nyong wong papat kon mengisor pokok maring apa lantai 1 orang manja alhamdulillah diwe jam-jaman apa ya. Begitu masuk ke Jamarat baru sampai Ula ya, belum sampai ke Aqobah ke sana tiba maning wah nikmatnya pernaman alhamdulillah ya. Begitu betul sing Jamarat ya, kemudian sampai di apa namanya itu, terminal Jamarat tiba maning junda ya Allah nikmatnya pernaman alhamdulillah ping papat we dawane. Kita kan jalan dari Mina sampai ke Jamarat sampai ke Mekah lagi, sampai ke hotel itu kan karena kita tanazul ya, karena kita tanazul ini kita balik lagi ke hotel, kemudian sorenya kita ifadah ya, sorenya kita ifadah ya. Kowe iki sadina kowe mlaku nganti ka 40 kilo. Alhamdulillah. Sing endi? Sing kena sembarang. Margasari balik maning. Assalamualaikum, alhamdulillah. Jadi ini sedikit cerita lah ya, bagaimana. Yang penting jadi begini, yang tahun ini 2007 mau berangkat. Betul nggih? 2027 ini mau berangkat. Tolong mulai saiki belajaran plato. Ya, plato. Setiap hari itu apa namanya, kalau kita mau ke haram ya, kalau kita ke haram memang kalau dari hotel ke haramnya enak karena ada sholawat di sholawat ya, pakainya bis. Cuman kalau dari Ship Amir, kita kan adanya di Ship Amir, mau ke haram, mau ke Ka'bah ya, itu kan paling tidak 1 kilo ya, 1 kilo itu jalan kaki 1 kilo. WB yang umpamanya langsung dibuka lawangnya, yang umpamanya ditutup ya muter surat karuan itu paling orang 1 kilo. Belum nanti kalau kita mau toa, kita mau sa'i dan lain sebagainya. Ya, tolong ngapunten ya, persiapannya mlaku ya. Aja bocah cilik tok sing belajaran mlaku, sing panakat haji ya belajaran mlaku ya. Karena setidaknya kalau panjenengan mau ke haram itu ya apa namanya, jauh ya, jauh ya. Satu lagi itu tadi kan 4 kali ikrah. 1 kali lagi itu waktu di Madinah ya. Waktu di Madinah, waktu mau ke Raudhah ya, tengah-tengah jalan ya, bepak lebu mari Raudhah tiba maning global. Tapi alhamdulillah karena ada banyak teman, ada banyak yang menolong ya, mendinglah karena ya tenang go cerita. Saudara mulai kepada Subhanahu wa ta'ala yang berbahagia, salawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya ya, memang perjuangan itu luar biasa. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Beliau itu kan ketika di Madinah ya, itu kan usia sekitar 50-an ya, usia sekitar 50-an ketika awal pertama kali masuk Madinah sekitar umur 50-an. Bisa dibayangkan antara Imam gunung saduri sama anak
gunung satu mulai sama. Ya, tur gunung orang kaya nang kene, ijo-ijo. Nang kene kan ijo-ijo. Bisa cekelan, ya, bisa cekelan apa dan lain sebagainya. Nah karena waktu ya, atau subhanallah saya lihat apa namanya seperti ketika melihat beberapa tempat yang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjuang, maka yang berbesmili itu ya Allah, ya hajinya saja itu bikin berbesmili. Bayangkan ada rahimahumullah, bayangkan ada rahimahumullah. Sing Madinah mari Mekah kan 9 jam, nanggone bis 6 jam. Ya. Pakai bis, ya, kan? Ayo mau bisnya nggak AC, penak bis. Bayangkan Rasulullah SAW 6 hari melaku, ya, panasnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau kemudian kenapa kita tidak boleh pakai pewangian? Dah katon kilo nyong mari masjid ke Masjidil Haram ke dalam keadaan asli ini kayak kiye, ya. Karena Rasulullah SAW juga melakukan hal yang sama biar kita merasakan perjuangannya beliau gitu, ya. Ingat nase 9 jam pergi baik wis ora karuan jago terus, ya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulanya saya kita gampangnya pornoman asli guainnya nyong asli kaji saya ini gampangnya pornoman. Ya, gampangnya mau digampang kabeh. Ya, orang gampang keprimen 6 meter dalam jumroh. Ya. Ya umpamanya tahun-tahun awal atau tahun 1990-an ketika kemudian jumrohnya cuma 1 mil 1/4. Coba Anda bisa bayangkan pakai sini umpamanya oleh si buri, padahal udah kencok. Kenapa nama repek? Bisa ngarep orang bisa tentu. Kalau sekarang kan enak, ya. Diberikan kemudahan sedemikian rupa. Ya, bahkan kemarin ya kalau di Mina, kalau di Arafah, ingat tempat tidurnya cuma 80 cm. Ya, masa minta sama kan ya. Hadirin sekalian kalau cuma kalau selamatan kemarin malah ada informasi itu nanti di Mina beberapa tahun yang akan datang itu nanti tidak 1 lantai tapi 2 lantai. Sekarang kan 1 lantai, ya, di bawah saja. Nanti itu kan mau dijadikan 2 lantai gitu, ya. Permanen. Coba bayangkan yang mau tenggo ukur sadina patang dina wis. Patang dina tok, tenggo patang dina tok, wis, ya. Habis itu ditinggal, kosong, lah apa-apanya. Coba bayangkan, ya. Tapi ada memang kumpulan cuma karena mata sekarang itu dimudahkan betul, ya. Maka monggo, yang lebih balik pengen mana nih. Ya, mulanya sing durung pada mangkat, ayo berikrar untuk bisa berangkat. Kalau memang terlalu jauh, katakan hajinya ya umroh. Ya. Setelah kerana kaulah juga kalau Subhanahu wa taala yang nyom daftar haji orang ini 5 tahun mantakat beliau daftar. Ya. 5 tahun sing mantakat beliau daftar. Ya mudah-mudahan list ya, waiting listnya tambah dekat. Ya. Karena
bertambah. Kalau tahun ini sekitar 220 sekian, ya, tahun diperkirakan nanti 5 tahun yang akan datang itu nanti kuota kita sudah sampai 500.000, ya, setengah juta. Itu masih Indonesia tau, masih Indonesia tau. Hadirin sekalian rahimakumullah jumlah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita inginkan, bagaimana kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan akan menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, ketika orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika orang menghamba kepada Allah, pertanyaannya adalah, benar nggak sih ibadah kita? Sampai pada strata apa? Sampai pada bagian yang mana kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguh-sungguhnya. Kalau dalam Al-Qur'an kan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata al-mu'minuna haqqan. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan al-mu'minuna haqqan. Karena kan begini, kita kan semuanya ingin menjadi mukmin yang sungguh-sungguhnya. Jadi orang Islam sing tenanan iki sing apa-apa lho. Seperti apa sih sebenarnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin menyampaikan salah satu di antara ayat Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang ke-74. Tentang al-mu'minuna haqqan ini. Tentang orang mukmin yang sesungguhnya itu seperti apa? Ada 5 kriteria penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian tentang al-mu'minuna haqqan. Ya, tentang al-mu'minuna haqqan ini. Siapa mereka? Akan saya bacakan surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina amanu wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Hadirin sekalian rahimakumullah jumlah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini ada 5 kriteria ya. Mudah-mudahan 4 jam bisa selesai. 5-5-nya ya cepat baik saudara sesuai ya. Tidak bisa minum ini soalnya jahe sebenarnya. Mongko. Apa orang Indonesia. Puasa. Yang pertama adalah walladzina amanu. Orang-orang yang mau beriman kepada Allah. Ingat, iman itu harus 3. Iman itu 3. Hal ini harus selalu seiring dan sejalan. Apa itu? Yakin dengan hati, mengucapkan dengan lisan, menjalankan dengan kewajiban kita seperti apa? Ya. Jadi tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Tolong yang bundar, jangan elips. Ya. Artinya 3-3-nya itu harus senantiasa menyatu. Jangan kemudian kita mengambil salah satu dan meninggalkan yang lain. Ya. Kita usahakan untuk bisa
bisa menjalankan dengan sesungguh-sungguhnya. Yang pertama adalah meyakini dengan hati. Orang yang sudah meyakini dengan hati itu susah untuk bisa ogat-agat, ya, susah untuk digoyang keimanannya kalau dia beriman kepada Allah dengan keyakinan dengan hati. Sekarang kan orang ya walaupun karena media sosial akhirnya kemudian kita tahu bagaimana orang-orang di dunia barat itu ketika mereka menjadi muslim meninggalkan apa yang terdahulu, maka mereka menjadi orang-orang yang kuat secara mental. Ya, kan ada sebuah video di TikTok, di Facebook itu saya lihat di Facebook. Ya, ada empat pemuda pakainya jubah, ya, pakainya jubah. Kemudian ada orang Amerika pakainya jubah, 4 orang Muslim, ya. Kemudian ada orang bertemu dengan orang lain, bertemu dengan seorang yang non Muslim. Kemudian mengatakan begini, pakaian Anda bukan pakaian Amerika, ya. Pakaian Anda bukan, di sini nggak ada orang Muslim, nggak ada. Di sini nggak ada orang Muslim. Sana, ganti. Apa jawabannya dari Rasulullah? Ada orang Kristen, ya. Inilah bajunya Yesus. Itu yang bukan, ya. Kalau ngomong kayak aku, ya. Anda Kristen? Iya, saya Kristen. Kelaminnya Yesus kayak dia, duduk kayak kue. Mana ganti? Selesai. Ya, itu kalau orang sudah punya ketahanan mental karena keyakinan, ya, keyakinan yang dia miliki. Mesti ada saja jawaban ketika dikonfrontir dengan perkataan yang seperti itu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan kata, mengucapkan dengan kalimat. Ya, kenapa Assalamualaikum? Karena perkataan itulah yang nanti akan didengarkan oleh orang lain. Ya, insan itu, manusia itu, nahnu na'lamu bil zawahir wa la na'malu bil bawatin. Nahnu na'malu bil zawahir wa la na'malu bil bawatin. Urusan kita itu dengan apa-apa yang kelihatan, apa-apa yang bisa dirasakan, apa-apa yang bisa dilihat, apa-apa yang bisa didengarkan. Untuk masalah hati, al-bawatin, batinnya kita, itu adalah bukan urusannya kita. Ya, makanya anak janji lagi kapan sing enak-enak ya karena memang katon. Orang kita jebule hati ngomong, wawan tak bodoh ini. Orang itu likur, sing penting blok 1.000 ya kok. Ya soalnya kita di Usumani, BPD, ya blok 1.000 bubar loh. Ya. Terus mereka mulai dimulai dengan sebab kemudian apa? Melaksanakan dengan perilaku. Kalau tanpa perilaku nonsen, tanpa perilaku itu tidak ada manfaatnya. Seluruh ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang mampu, yang bisa, yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, tahukah kalian siapa yang membohongi agama? Seolah-olah dia melakukan agama, tetapi sungguhnya dia tidak menjalankan agama. Yaitu ketika kita masih tidak memikirkan anak yatim. Kemarin kan seremoni badannya anak yatim, ya Muharram, ya. Serangkaian pengelolaan dimulai oleh Subhanahu Wa Taala. Ini kan merupakan sebuah hal yang harus kita lakukan. Muharram,
Kemudian mereka tidak memperhatikan bagaimana orang-orang miskin. Bahkan sholat pun nggak boleh riak. Ya, bahkan dalam ibadah pun tidak boleh riak. Ya, riak itu kan hubungannya bukan sama Allah, betul? Ya, riak kan hubungannya sama manusia. Bahkan sholat saja yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengharuskan kita untuk meniadakan hubungan kita. Ya, jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang menjadikan ibadah itu hanya untuk manusia. Iloknya bisa Allah Akbar anak kamera. Tahu bro, umpamanya gue tahu bro, orang awas. Ya, Allah Akbar anak kamera. Wudu, laren kayak dia orang diringkis. Anak, benar apa? Ya karena memang pencitraan itu ria. Misal guna orang kaya kaya, itu guna orang dolin bapak kali kempus. Itu walanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wahajaru. Kita yang sudah beriman ini hendaknya senantiasa melakukan pembaharuan. Ya, coba kita melakukan hijrah, senantiasa meningkatkan diri. Itu kan intinya. Ya, ketika kita berhijrah itu bukan intinya berpindah. Ya, berpindah tempat. Enggak cuma itu toh. Iya, betul. Ketika Rasulullah SAW mewajibkan hijrah pada saat sebelum pelaksanaan Fathu Makkah, maka kemudian setelah adanya Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah bisa dikuasai, maka Rasulullah SAW menyatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah terbukanya kota Makkah. Lah kita, apa yang kita hijrahkan? Yang kita hijrahkan adalah jiwa hati kita, amaliyah kebaikan kita. Ya, lah siapa yang hari ininya lebih baik dibandingkan dengan hari yang lalu? Itu kan yang paling yang menjadi bagian penting dari bagaimana kita selalu berubah. Saya pernah mengatakan dan banyak yang mengatakan begitu juga. Ya. Ada satu hal yang tidak boleh berubah di dunia ini. Ada satu hal yang tidak boleh berubah di dunia ini. Semuanya harus berubah. Semua harus berubah. Semua harus berubah. Ya, dari kecil menjadi besar, dari anak-anak menjadi dewasa, ya, dan lain sebagainya. Dari mobil baru menjadi mobil second, kan gitu. Ya, jadi bosok. Ya, apunten mohon maaf, motor lawas kuwi ciri khasnya apa? Bingung sampean. Ya, motor second kuwi ciri khasnya apa? Metu sing dealer. Jadi motor lawas aja kok. Motor lawas kayak motor sing wis metu sing dealer, itu motor lawas. Nyacak sampai tuh kurang dealer, gunjungan, ya. Terus metu sing dealer, tori anak wong takon, ya. Karena pengen lebaran, pengen sing anyar, tapi orang cash, pokoknya kredit, pengen cash, jadi motornya baik, ya. Bila masih pokoknya 4 sampai tahu tuh sing dealer rolikur beda. Bene mundur rugi 2 juta. Ya, setelah mereka kemudian dimulai oleh Subhanahu wa Ta'ala wahajaru. Kemudian apa? Wajahadu. Tanpa perjuangan itu tidak bisa. Itu kata Bung Haji Roma. Iya.
jihad iman. Kalau tanpa adanya jihad, melakukan apa? Melakukan perjuangan itu tidak akan mungkin bisa. Orang kebanyakan melihat apa yang sekarang terjadi, tidak tahu tentang apa yang dia perjuangkan sejak awal sampai dengan dia sukses. Lebih banyak orang melihat kesuksesan tanpa melihat perjuangan. Proses untuk mencapai ke arah sana itu bukan perkara mudah. Ya, panjenengan sekarang orang-orang yang soleh semua. Saya yakin sekali. Mesti sampean menjaga lisan, mesti menjaga pandangan, mesti menjaga telinga pendengaran. Cuma ngapunten, mau melihara apa yang sekarang kita perjuangkan, apa yang menjadi hasil dari perjuangan kita sekarang, perkara mudah apa susah? Susah. Ya, kan ngomong bener, atusan ibu, ya susah. Sehingga teman bener jadi radan miring. Iya, atusan ibu. Ya, apa mari kae jepit sus sing miliaran. Woi, 75 kilogram emas. Woi. Nyokap deh Mas Ana, Mas Rita, Mas Kona, Mas Budi, Saudara yang makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi orang baik itu susah, perlu banyak perjuangan. Ya Allah, gue duit mah gua apa? Ya, dunia sama anak akeh. Ya Allah, mangan yang ngukur cangkum siji, turu yang ngukur sa ambil, digawe mobilnya otomatis yang metu sing makan mobilnya si Citra. Lihatnya kan pengawal. Gitu apa betul? Apa sampai yang terus kemudian pindah-pindah orang mobilnya? Oh, sakilo. Kayak belok ya. Gitu. Saudara udah ngomongin cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ketiga. Yang keempat dan yang kelima ini penting. Ya. Apa? Walladzina awaw wa nasaru. Kalau saya bilang begini, yang orang bisa orang bisa nulungi aja jadi bedi bisa guys. Ya, kalau tidak bisa memberi pertolongan, kalau tidak bisa memberi sesuatu yang baik, aja jadi bedi. Itu kan yang namanya wayang maun. Si bangsa jrim berdiri apa yang naunal maun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perkataan walaupun ini bicara masalah orang-orang Madinah, orang-orang Ansar. Mohon maaf. Apa yang Anda punya kemudian dibagi berat. Apa yang sudah masuk keluar aneh. Karena lebih banyak orang itu mengingat apa yang keluar, apa yang hilang baru diingat. Kalau apa yang masuk, apa yang dia miliki, apa yang dia beri, itu jarang dipikirkan. Yang mesti sumbangan nomor masjid, kira 1 juta. Kapan? Ya setahun yang lalu. Demo ditulis malaikat yang 1 juta tahun ini. Kan dari sekian yang memulai jumlah Allah Subhanahu Wa Taala. Pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala itu walladzina awaw
memberi tempat berdiam. Karena saat itu Rasulullah SAW mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dengan Ansor. Orang-orang Ansor, orang yang hijrah itu berat, iya. Orang yang hijrah itu susah, betul. Tapi membagi sebagian apa yang kita punya itu juga berat, bukan perkara mudah. Itu tak gampang aja gemetok orang Madinah. Nyawa si pelaku. Oh tidak, kami pun ya orang-orang Ansor itu juga susah. Apa artinya dalam memulai jumlah Allah Subhanahu Wa Taala? Ya tadi saya sampaikan, yang orang bisa nulungi paling orang aja terimpungi, aja terimpungi. Ya, kalau kita tidak bisa membantu, setidaknya jangan jadi tukang paido. Ya, untung sih tetap bapaknya toko paido. Nyocok itu kan, mana toko, buli toko, simbai toko. Nama itu, nama itu, kenapa? Ya, visi orang nulungi tidak memberi fasilitas, waladina awam itu memberi fasilitas. Sesedikit apapun kita bantu. Ya, oh iya, saya sekarang hari ini saya tidak punya banyak harta, saya tidak memiliki banyak cash. Lah, oke lah, saya harus datang. Ya, untuk apa? Biasa orang-orang ini dari kursi murah. Ya, itu alladzina awal. Ya, orang-orang yang mau bergerak menyediakan. Ya, seperti pengajian ini. Sing nyetel kae beda, sing nyediakna kiye beda, sing nyediakna jajan ibu-ibu. Itu malah dina awam itu yang memberikan fasilitas. Beda ya sing nyediakna kiye. Crossing kae. Ya. Nanti sing kok ngoprang-ngoprang kamu mesti. Halo, urusannya beliau. Oh beliau, bang ya, mana? Ya, betul mikir misi cewek, ya orang mungkin. Yang tak yakin, orang mungkin misi cewek, ya orang mungkin. Ya, mesti udah uang gimana? Ayah gua canom, mana. Ya, apa rane? Pokoknya telai dia. Ya, waladina awal. Wanasoru dan mau memberikan pertolongan kaum Ansor. Saudara yang memulai jumlah Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi memberi pertolongan bukan orang yang kita kenal. Siapa? Ansor kalau Muhajirin siapa aja sih? Ya. Nyonya orang paham kaya orang pahamnya, tapi karena saudara dalam Islam, tapi karena satu landasan yang sama, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka menjadi orang-orang yang memberi pertolongan. Maka saya sering mengatakan, ya Allah, kata-kata, ya saya menolong saya. Ya kata-kata ini, sing awite A dadi A+, sing awite B dadi C, dadi D. Ya, lakoni kaya piye jebule dan lain sebagainya. Jadi pungi baik, jadi bedi baik. Itu perjuangan. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang beriman, orang yang mau berhijrah, orang yang mau berjuang, orang yang mau setidaknya menyediakan fasilitas, setidaknya memberikan pertolongan, orang jerimpungnya, orang jeribeti,
bukan sebagai orang yang memiliki ide. Nah, di antara kita kan ya mungkin banyak ide, tapi kan tidak semua orang mampu untuk melakukan. Ya. Ketika kita mampu menjalankan seperti itu, walaupun porsinya kecil, maka ulaika humul mu'minuna haqqan. Saya selalu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasil. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasil, tapi melihat proses. An-Nisa ayat 100. Wa yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghamaman katsiran wa sa'an. Wa yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar di rumahnya mau berubah, ya, kemudian ternyata belum sampai pada titik yang dia inginkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kematian bagi dirinya, maka yang terjadi apa? Faqadu waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wis ditulis karo Gusti Allah, wis ditulis karo Gusti Allah. Pahalanya haji kemarin saya ketemu sama anak saya, sama murid saya. Dia itu gantiin bapak yang meninggal 2 bulan yang lalu. 2 bulan sebelum keberangkatan meninggal. Sedih kan? Sedih. Ya, karena apa? Gantiin bapaknya si meninggal. Tujuannya apa? Menemani ibunya. Menemani ibunya. Kloter 3 beliau. Tapi ternyata ada rahimahullah, ibune durung nganti ka anjok Madinah, masih di bandara ninggal. Masya Allah. Baru sampai di bandara meninggal. Ya, itu kloter 3 ya, itu ketemu di lobi itu di lobi hotel di Madinah, di Makkah, ya. Sini gali mana nih kawan? Iya, Pak Guru. Enggaknya kan Pak Guru, ya Pak Guru. Ya, saya terkenal kejam dulu waktu jadi guru. Guru paling kejam ya, orang Islam sampai yang paling apik. Ya, sampai disiplin Pak soalnya Pak. Ya, wis alhamdulillah. Seratu yang mulai mulai kalau Subhanahu wa taala. Fakos wa qa'an ajruhu 'ala Allah. Sing wis ninggal 2 bulan sadurunge mangkatnya fakos wa qa'an ajruhu 'ala Allah. Sing ninggal nang Madinah durung anjok hotel, ya belum sampai ke kota Madinah, masih di bandara, ya waqad wa qa'an ajruhu 'ala Allah. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ajarnya. Sudah usah khawatir, bapaknya kaji, ibunya bisa kaji. Wis, ya, sing ngaparane daftar tunggu, alam baik sampai secatet fakot waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ya. Bukan orang anjur, ya orang apa wis. Kalau sampai janjian karo Gusti Allah, ya Allah, nyong salane 1.500.000, kowe tak sarana janjian daftar. Masalah anjur tergantung puskesmas ya, kata yang gue. Mandi puskesmas orang daftar, ya orang undang. Ya, tapi begitu sampai daftar mandi puskesmas, ya jam 12 bisa, jam 10 bisa, jam 1 bisa, jam 2 bisa. Ternyata dokternya pertemuan, ya besi itu ya. Oke. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina habibina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa ta'afana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم قبل علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عن الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.